Halo guys, dengan Ardian Prihadi di sini. Seperti biasanya, saya akan memberikan cerita-cerita horor kepada kalian untuk memberikan asupan cerita misteri kepada kalian semuanya. Untuk edisi kali ini, saya akan memberikan cerita misteri yang berjudul Lantai 5. Tonton videonya sampai habis ya. Kisahkan ada seorang remaja putri yang baru saja lulus dari sekolah. Namanya adalah Delima. Seperti gadis-gadis yang lainnya, setelah lulus sekolah, Delima pun melamar pekerjaan ke beberapa hotel yang ada di kotanya. Karena memang Delima ini adalah sekolah lulusan dari sekolah perhotelan, teman-teman. Kemudian setelah beberapa lama dia mengirimkan surat lamaran ke beberapa hotel di kotanya, akhirnya Delima pun mendapatkan panggilan atau interview dari beberapa hotel. Kemudian dengan semangat 45, Delima pun memenuhi panggilan work interviewnya di beberapa hotel tersebut. Setelah menunggu beberapa hari, akhirnya ada salah satu hotel yang menelpon Delima mengabarkan bahwa dia diterima di hotel tersebut. Dengan sangat bahagia, akhirnya Delima pun bekerja di salah satu hotel tersebut. Kemudian di hari pertamanya, Delima masuk di shift pagi selama 1 minggu. Kemudian di minggu berikutnya, di minggu kedua, Delima pun bekerja di shift malam. Delima di hotel tersebut di bagian cleaning service. Seperti yang kalian ketahui ya, kalau cleaning service ya job desknya membersihkan kamar-kamar yang ada di hotel-hotel tersebut. Kemudian dia masuk di shift malam. Pada waktu itu kalau misalnya shift malam dimulai dari jam 9 malam sampai jam 8 pagi. Di hari pertamanya ketika dia masuk shift malam, Delima mendapatkan tugas untuk membersihkan kamar-kamar di lantai 4, 5, sama 6. Nah, pada saat itu Delima bersama dengan temannya membagi tugas, sama-sama membagi tugas. Jadi satu floor, satu lantai itu dikerjakan satu orang. Kalau misalnya hari weekend tuh biasanya tidak 2 orang tapi 4 orang ya teman-teman. Karena memang kalau hari weekend tuh biasanya hotel juga ramai. Kemudian Delima pun menuju ke lantai 4. Di lantai 4 dia tidak mendapatkan sesuatu hal yang aneh. Jadi ya seperti biasanya aja gitu ya. Kemudian dia naik ke lantai 5 untuk membersihkan kamar-kamar yang ada di lantai 5. Setelah dia keluar dari lift, Delima pun akhirnya melewati lorong hotel. Dan dia memulai pekerjaannya di lorong hotel yang sebelah paling ujung kiri. Kemudian dia membersihkan kamar-kamarnya. Dan setelah mendapatkan 2 kamar, setelah selesai di kamar kedua, Delima pun menutup pintu dari kamar tidur yang barusan dibersihkan. Setelah itu dia mau bergegas menuju ke kamar yang ketiga. Tapi sebelum itu Delima dibuat kaget karena dia melihat ada sosok seorang pria yang ada di ujung lorong sebelah kanan. Jadi Delima kan ada di sebelah kiri, kemudian di ujung lorongnya sebelah kanan dia melihat ada seorang laki-laki yang memakai seragam putih dan celana hitam. Delima pun samar-samar agak tidak kelihatan dan dia berpikiran, oh ini mungkin salah satu karyawan yang bekerja di sini. Kemudian Delima pun menganggukkan kepalanya seolah-olah dia menyapa. Tapi ya karena memang jauh lorongnya, jadi Delima tidak tahu apakah dia merespon sapaan dari dirinya atau enggak. Kemudian Delima melanjutkan membersihkan ke kamar selanjutnya. Kemudian setelah selesai membersihkan kamar yang selanjutnya itu, Delima menutup pintu kamar tidurnya, pintu kamar hotelnya. Kemudian dia sangat terkejut ketika melihat sosok pria tadi tiba-tiba ada di depan lift. Dan itu benar-benar jelas-jelas terlihat oleh Delima. Kemudian Delima menyapanya kembali. Sosok tersebut memakai baju seragam putih dan juga bawahan hitam dan memakai topi, yang itu menandakan bahwa dia itu adalah seorang security. Kemudian setelah menyapa, ternyata orang tadi tidak memberikan respon apa-apa. Ya sudah, Delima pun akhirnya melanjutkan membersihkan kamar yang selanjutnya. Setelah selesai,
Kemudian Delima melihat orang itu masih ada di depan lift. Kemudian dia menyapa lagi, "Pak, ngapain kok berdiri di situ?" Orangnya tidak memberikan respon apa-apa, dan kemudian orangnya akhirnya turun ke tangga darurat. Ya udahlah, dipikirnya, lagian ngapain juga mikirin, saya bekerjanya masih banyak. Setelah itu Delima pun membersihkan beberapa kamar yang ada di lantai 5 tadi, dan dia sampai ke ujung di lorong yang sebelah kanan. Setelah selesai di kamar yang terakhir di lorong yang sebelah kanan, ketika dia menutup pintu kamar tidurnya, betapa kaget Delima ketika melihat orang tadi tiba-tiba ada di depan lift lagi. Kemudian Delima pun merasa agak sedikit takut. Bukan takut karena apa-apa ya, dia berpikiran, ini mungkin orang kenapa gitu ya, kok dari tadi disapa juga tidak menjawab, terus dia diem aja. Akhirnya Delima pun mengacuhkan orang itu, dan ketika sampai di lift, Delima pun menyapa orang itu, dan orang itu tetap diem aja. Kemudian Delima masuk ke dalam lift, dan orang itu juga masuk ke dalam lift. Tetapi ketika Delima mau naik ke lantai 6, ada sesuatu yang aneh dari orang tersebut. Delima mencium bau seperti terbakar. Kemudian Delima pun membuka pembicaraan kepada orang itu, dan orang itu diam aja. Dia tanya, "Pak, kerja di sini? Kok saya tidak pernah lihat Bapak selama 1 minggu saya kerja di sini?" Orangnya diam aja. Kemudian Delima melihat di tab meme-nya itu namanya adalah Pak Karyono. Kemudian setelah sampai di lantai 6, Delima pun pamit kepada Pak Karyono. Setelah itu Delima membersihkan kamar-kamar tidur yang ada di lantai 5, lantai 6. Kemudian dia naik lagi ke lantai 7 dan tidak ada apa-apa. Kemudian setelah selesai membersihkan semua kamar-kamar yang ada di lantai 4, 5, dan 6, Delima pun turun ke bawah untuk istirahat sejenak. Delima akhirnya makan, dan pada saat itu Delima ketemu dengan salah satu security yang ada di situ. Namanya adalah Pak Slamet. Kemudian Pak Slamet menyapa Delima duluan. "Wih, gimana nih? Enak nggak kalau misalnya kerja malam kayak gini?" Delima pun menganggukkan kepalanya. "Enak aja sih Pak." "Oh iya Pak Slamet, Pak Slamet ternyata di sini ada temennya ya. Tadi saya ketemu di lantai 5. Kalau nggak salah namanya Pak Karyono. Cuman kok dia pakai seragam yang beda sama Bapak. Dia tuh pakai baju putih sama celana hitam." Pas saya tanya, kok dia orangnya diem aja. "Bapak kenal Pak?" Kemudian Pak Slamet pun tidak menjawab pertanyaan dari Delima. Kemudian Pak Slamet akhirnya balik ke posnya lagi. Setelah selesai, keesokan harinya Delima pun mau berpamitan kepada Pak Slamet untuk mau pulang. Nah, di situ Pak Slamet bilang, "Mbak Delima, besok kalau masuk shift malam, tolong mampir ke pos saya dulu ya sebelum masuk ke hotel." "Ada apa Pak?" "Nggak ada apa-apa, Bapak cuma pengen cerita aja." Kemudian Delima mengiyakan. Kemudian Delima pulang ke rumah, terus Delima membersihkan rumahnya dan lain-lain. Kemudian dia istirahat sejenak jam 12 siang, dan ketika dia istirahat, dia tidur, dia bermimpi. Mimpinya adalah Delima ada di lantai 5, dan pada saat mimpinya itu Delima melihat lantai 5 itu penuh dengan asap. Banyak sekali api di sana sini di lantai 5 tersebut. Kemudian dia melihat ada sosok seorang pria yang terbakar. Kemudian orang itu bilang, "Mbak, tolong, panas, panas, panas." Delima juga ketakutan. Akhirnya Delima memutuskan untuk lari dari lantai 5 tadi. Kemudian sebelum lari, orang tadi sempat ngomong, "Mbak, kenapa nggak nolongin saya? Saya kepanasan." Kemudian Delima sempat melihat bahwa orang yang minta tolong tadi adalah Pak Karyono. Sontak Delima pun akhirnya terbangun dari mimpinya. Delima pun akhirnya, ya sudahlah, ini mungkin cuma mimpi, jadi ya ngapain dipikirin. Kemudian di malam harinya Delima berangkat lagi kerja menuju ke kamar hotel.
menuju ke hotelnya. Dan seperti janjinya, dia mau bertemu dengan Pak Slamet dulu di pos satpamnya. Kemudian Delima tanya, emang kenapa sih Pak kok mau ketemu saya dulu, ini saya mau kerja. Gini Mbak, akhirnya Pak Slamet pun bercerita bahwa 10 tahun yang lalu di hotel ini terjadi kebakaran. Dan kebakaran itu berasal dari konsleting listrik di lantai 5. Dan kebetulan pada saat itu ada seorang satpam yang menjadi salah satu korban kebakaran dan tidak selamat. Namanya adalah Pak Karyono. Saya lupa Mbak mau ngasih tahu ke Mbak Delima kalau misalnya nanti kalau misalnya ada karyawan baru, pasti Pak Karyono itu menampakkan diri. Jadi nanti kalau misalnya Pak Karyono menampakkan diri, Mbak Delima diem aja. Terus Mbak Delima kalau misalnya Pak Karyono tanya sesuatu, ya udah Mbak Delima jawab, ya udah Pak, saya ikhlasin aja. Saya di sini cuma mau kerja. Kalau misalnya Pak Karyono mau apa di sini ya nggak apa-apa. Yang penting jangan mengganggu saya dalam melakukan pekerjaan. Ketika dibilang seperti itu, ya Delima akhirnya kaget karena memang apa yang diomongkan oleh Pak Slamet itu ternyata sesuai apa yang dialaminya di alam mimpi. Akhirnya Delima pun berangkat kerja dan Delima mendapatkan tugas untuk membersihkan kamar lantai 7, 8, dan 9. Dalam hati Delima juga bersyukur karena tidak membersihkan lantai 5 ya guys. Akhirnya Delima pun memulai pekerjaannya. Dia masuk ke lift dan kemudian ketika dia mau menuju ke lantai 7, ketika liftnya naik ke atas dan sudah ada di lantai 5, tiba-tiba pintu liftnya terbuka. Dan kalian tahu guys, ada sosok Pak Karyono di depan pintu lift tadi. Delima pun ketakutan sebenarnya, tapi dia berusaha untuk tenang. Akhirnya Pak Karyono tadi masuk ke dalam lift. Kemudian setelah pintu liftnya tertutup, Pak Karyono bilang, sudah tahu saya ya Neng. Delima pun menganggukkan kepalanya. Kemudian Pak Karyono menoleh ke Delima. Delima melihat bahwa muka Pak Karyono sudah terbakar dan kondisi tubuhnya sudah terbakar dan ada aroma hangus gitu ya dari tubuhnya. Seketika Delima pun akhirnya pingsan dan ditemukan temannya, dan akhirnya ketika bangun Delima menceritakan semuanya. Ya itulah ya guys untuk cerita misteri kali ini. Mudah-mudahan kalian suka dan jangan lupa kalian dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten untuk jadi asupan cerita-cerita misteri buat kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.